Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah keperawatan keluarga. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan role play penyuluhan terkait penyakit tidak menular tentang CACS. Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes. Di sini tujuan kami adalah untuk melakukan penyuluhan terkait penyakit tidak menular kepada Ibu dan keluarga Ibu. Sebelumnya apakah Ibu berkenan? Oh, boleh. Silakan masuk, Mbak. Oh, baik Ibu. Ya, saya panggilkan anak saya dulu. Iya, izin masuk Ibu. Ya, Permisi, monggo. Ibu. Nak, sini nak. Nah, ini ada mbak-mbak dari Poltekkes mau penyuluhan tentang penyakit tidak menular seperti itu. Monggo Mbak. Oke, baik. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa nih? Ibu Lala. Oh, Ibu Lala. Ini dua anak-anaknya ya? Iya, anak saya dua. Oh, baik. Baik Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang semester 5. Jadi tujuan kami kesini adalah untuk melakukan penyuluhan terkait penyakit tidak menular, yaitu tentang CA serviks atau kanker serviks. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, ini tadi Ibu Lala ya? Ini nama adiknya siapa? Bila. Bila. Ya, saya Via. Via. Ini yang kakak yang mana ya? Saya. Oh gitu, Bila, Via. Oke. Baik, Bu Lala, Kak Bila, Kak Via. Perkenalkan, saya Husnul dan Saya Nala. ya. Jadi untuk itu sebelum kita melakukan penyuluhan, kami izin untuk meminta waktu Ibu dan Mbak sekalian, mungkin sekitar 15-20 menit gitu. Apakah berkenan? Iya, berkenan. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu ini Mbak bisa usia berapa ya? Saya 22 tahun. Saya 18 tahun. Kalau Ibu Lala sendiri usia berapa nih? Saya 41 Mbak. Oh, 41. Nah, ini cocok ya buat Iya. untuk diedukasi mengenai CA serviks. CA serviks itu bahasa mudahnya adalah kanker rahim. Seperti itu. Mungkin bisa diambil alih oleh Mbak Husnul ya. Oke, baik, langsung saja ya kita mulai. Kita akan membahas tentang CA serviks atau kanker serviks. Nah, jadi di sini adalah anatomi organ reproduksi ya. Ini organ reproduksi kita. Jadi apa sih serviks itu? Nah, serviks atau biasa tuh kita lebih kenalnya adalah leher rahim gitu ya Bu. Ya. Nah, jadi di mana sih leher rahim itu? Kenapa namanya leher rahim? Karena dia ini adalah serviks bagian sini. Nih, saya tunjuk, bisa terlihat jelas ya. Jadi ini adalah rahim kita, kemudian ini adalah vagina, dan ini serviks. Jadi urutannya vagina dulu, kemudian serviks, lanjut rahim. Jadi kenapa namanya rahim? Karena seperti jalan menuju rahim gitu ya. Kita bahasan tentangnya. Oke, apakah dimengerti? Oke, kita lanjut. Apa itu kanker pada serviks? Nah, mungkin Mbak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata kanker. Jadi kan kanker bisa juga terjadi pada otak, pada payudara gitu kan. Nah, kita sekarang bahas kanker pada serviks. Jadi kanker pada serviks sendiri merupakan adanya pertumbuhan jaringan atau kita sebutnya tumor gitu ya. Tumor pada sekitar mulut rahim.
atau pada leher rahim di sini. Nah, jadi perkembangan jaringan tersebut tidak terkontrol sehingga menyebabkan jaringan tersebut rusak gitu. Ini adalah contoh normal pada serviks gitu ya, dan ini tidak normal. Jadi adanya infeksi. Nah, infeksi itu sendiri disebabkan adanya karena infeksi human papillomavirus atau kita sebutnya HPV. Nah, 95% kasus kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi HPV itu gitu. Jadi ini infeksi yang disebabkan oleh HPV gitu. Bisa dilanjut ya. Nah, faktor-faktor pemicunya lihat. Jadi faktor pemicu yang pertama adalah melakukan hubungan seksual kurang dari 20 tahun atau biasanya pernikahan dini gitu ya. Jadi umur di bawah 20 tahun mungkin seperti adik ya, Mbak Via gitu ya, 18 tahun sudah melakukan hubungan seksual atau memang sudah menikah gitu. Jadi itu merupakan salah satu pemicu kanker serviks. Kemudian sering bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual. Kemudian tadi infeksi HPV gitu ya, papiloma atau kondiloma gitu. Kemudian hygiene di sini adalah kebersihan. Jadi pentingnya kita untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita sendiri. Karena jika tidak terjaga akan ada bakteri atau infeksi yang masuk pada organ reproduksi kita. Begitu. Kemudian merokok dan penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim. Gitu. Merokok sendiri ya kita tahu bahan-bahannya kan berbahaya gitu ya bagi tubuh. Nah, itu juga dapat memicu pada organ reproduksi kita, contohnya salah satunya kanker serviks. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi yang berkepanjangan gitu. Kemudian ibu sering melahirkan. Kemudian sosial dan ekonomi. Nah, kenapa sosial dan ekonomi itu berpengaruh? Karena salah satunya adanya atau rendahnya tingkat ekonomi atau pendapatan pada suatu keluarga itu juga akan mempengaruhi pada kebersihan atau kehidupan pada keluarga itu sendiri. Bagaimana dia menjaga kebersihannya dan bagaimana cara dia memanage keluarganya itu sendiri, kesehatan itu sendiri. Kemudian sosial di sini yang dimaksud adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan keluarganya, ya pengaruh lingkungannya gitu ya. Oke, boleh saya lanjut? Gitu lah. Nah, di sini ada deteksi dini. Nah, jika memang dirasa ibu atau mbak sepertinya mengalami gejala atau kayak ada yang aneh gitu terhadap tubuh gitu, tubuh ibu dan mbak, disarankan memang harus melakukan deteksi dini gitu. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dini sebelum penyakit itu akan berkembang gitu ya. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan ini sendiri itu dilakukan dengan mengambil sampel sel pada leher rahim, kemudian akan diketahuilah adanya tanda pada tahap awal. Nah, pemeriksaan ini dilakukan atau bisa ibu dan mbak berkunjung ke dokter kandungan gitu ya. Kemudian adalah tes HPV. Nah, tes HPV ini tujuannya untuk mendeteksi adanya virus HPV itu sendiri. Nah, ini juga dilakukan pada dokter kandungan gitu ya pemeriksaannya. Kemudian next adalah biopsi. Nah, biopsi ini dilakukan jika memang sudah ditemukannya tanda-tanda adanya kelainan atau hal-hal yang mencurigakan. Kemudian oleh dokter akan dilakukan atau melanjutkan pengambilan sampel dengan mengambil jaringan kecil gitu ya pada organ reproduksi, kemudian akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Kemudian yang terakhir adalah screening dengan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, screening ini dilakukan dengan cara mengoleskan asam asetat pada leher rahim gitu ya. Terus akan terlihat apakah ada sel-sel kanker pada leher rahim itu sendiri begitu. Oke, dari Mbak Via, Mbak Bila, Bu Lala, apakah ada yang ingin tanyakan? Saya mau tanya kenapa ibu yang sering melahirkan lebih beresiko untuk terkena kanker serviks ini? Oh gitu. Oke, jadi kata lebih beresiko itu tidak mungkin
bukan berarti jika memang sering melahirkan akan terkena gitu ya. Jadi memang lebih beresiko sendiri, itu lebih rentan. Jadi kenapa ibu melahirkan itu lebih rentan atau beresiko untuk mengalami kanker serviks? Jadi ibu yang sering melahirkan dan idealnya adalah 3 kali gitu ya, 3 kali melahirkan. Kemudian setelahnya itu ibu akan mengalami penurunan daya tahan gitu. Jadi akan lemah baik dari sistem tubuhnya maupun sistem hormonalnya. Jadi alangkah baiknya untuk tidak melahirkan lebih dari 3 kali. tidak melahirkan lebih dari 3 kali gitu. Karena dari tubuh sendiri sudah lemah. Jadi jika memang virus atau infeksi tersebut menyerang tubuh ibu itu, nanti akan lebih lambat untuk merespon gitu. Jadi lebih lemah gitu. Bilang. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Jadi yang pertama adalah pendarahan di luar menstruasi. Jadi pendarahan di luar menstruasi itu yang dimaksud adalah adanya keluar darah gitu ya dari vagina di luar jadwal atau siklus menstruasi. Nah, jadi di sini pentingnya ya kita sebagai wanita harus mencatat jadwal siklus menstruasi kita. Jadi jika memang misalkan nih Mbak Bila gitu ya, kok kayaknya kemarin udah haid, sekarang keluar darah lagi. Nah, besoknya ternyata enggak gitu. Nah, ini harus diwaspadai karena bisa jadi adanya kelainan gitu ya. Next adalah nyeri saat berhubungan badan. Nah, nyeri saat berhubungan badan ini mungkin Ibu Lala yang sudah menikah gitu ya, ada merasakan nyeri saat berhubungan badan gitu. Kemudian next adalah keputihan tidak normal. Keputihan tidak normal di sini. Nah, ini Mbak Bila sama Mbak Fia tahu nggak gimana nih keputihan normal itu? Tahu, yang bening. Ih, bagus banget. Iya, sama yang tidak mengeluarkan bau. Iya, bagus banget. Jadi keputihan normal itu tadi kata Mbak Bila yang bening, kemudian yang tidak berbau. Iya, jadi saya tambahin keputihan yang normal itu bening, kemudian dia lengket. Dan kalau jika dingin ini tidak tertutup. Nah, yang warnanya bening dan tidak bau. Nah, keputihan di dalam sendiri itu berarti berbalik terbalik gitu. Jadi dia berwarna kuning, biasanya ada yang berwarna abu-abu, bahkan ada yang hijau. Kemudian dia bau seperti bau nyengat gitu, tidak enak. Nah, kemudian selanjutnya adalah nyeri panggul. Nah, nyeri panggul. Kok bisa nyeri panggul sebagai tanda gejala? Kan biasanya kita kalau menstruasi nyeri panggul gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, nyeri panggul ini yang dimaksud jika memang saat menstruasi, contohnya ya, kita tuh mengalami nyeri panggul yang berlebihan gitu sampai kita tidak bisa melakukan aktivitas, kemudian kayak mungkin seminggu full kita merasakan nyeri panggul. Nah, itu harus diwaspadai gitu. Memang normalnya akan terasa nyeri panggul, tapi jika sampai tidak bisa melakukan aktivitas gitu, berdiri saja tidak bisa gitu, itu harus diwaspadai dan segera dicek ke dokter kandungan gitu. Jadi bisa di next kan? Baik, setelah dijelaskan ABCD dari awal sampai dengan tadi oleh Bang Husnul, sekarang saya akan memberitahu pencegahannya gimana sih supaya kita itu tidak terkena kanker serviks tadi. Nah, yang pertama kan di sini tertulis vaksinasi HPV. Vaksin, kita harus melakukan vaksinasi HPV itu sangat efektif untuk mencegah adanya infeksi virus HPV itu sendiri. Nah, ini biasanya itu diberikan untuk anak-anak sebelum aktif secara seksual. Nah, ini bisa dilakukan Mbak Bila dan Mbak Fia melakukan vaksinasi HPV. Kalau Ibu Lala kan sudah melakukan hubungan seksual, jadi mungkin bisa melakukan pencegahan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah screening rutin. Screening rutin ini dilakukan seperti pap smear yang sudah dijelaskan oleh Mbak Husnul tadi, pap smear, tes HPV secara berkala. Kemudian untuk deteksi dini ini untuk mengetahui perubahan sel serviks sebelum nantinya akan berkembang menjadi kanker. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Mbak Bila serta Mbak Fia bisa melakukan pola hidup yang sehat seperti makan dengan pola makan yang seimbang, buah dan sayurnya harus seimbang, jangan
makan cuman butuh karbohidratnya aja seperti itu. Junk food. Ya, junk food, makan cepat saji seperti itu. Kemudian harus teratur olahraga, rutin juga. Nggak perlu yang berat-berat seperti olahraga kecil-kecil aja, keliling di sekitar rumah, kompleks seperti Jalan itu. 30 menit sehari. Ya, yang penting rutin seperti itu. Kemudian juga harus menjaga berat badan yang ideal. Untuk selanjutnya, di sini ada praktik seks aman. Praktik seks aman itu sendiri apabila saat berhubungan seksual ibu menggunakan kondom, kemudian membatasi jumlah pasangan saat melakukan hubungan seksual. Ibu kan tidak mungkin akan lebih dari satu karena sudah bersuami juga. Nah, ini untuk Mbak Bila dan Mbak Via dihimbau untuk jangan bergonta-ganti pasangan seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya menghindari paparan DSD itu sendiri adalah diethylstilbestrol. Itu adalah zat untuk mencegah keguguran, namun sekarang dilarang. Yang selanjutnya menggunakan kontrasepsi hormonal dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah menghindari merokok. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Husnul bagaimana itu bisa mengakibatkan terjadinya kanker serviks. Nah, yang selanjutnya di sini ada stadium dari kanker serviks. Yang pertama ya pasti ada stadium pertama, stadium 1, stadium 2, 3, dan 4. Namun perbedaannya di sini pada kanker stadium 1 itu kanker serviksnya hanya berada di serviks saja. Kemudian jika sudah lebih parah itu akan masuk ke stadium 2, dia akan menjalar masuk ke saluran dan kelenjar getah bening seperti pada gambar di sini. Kemudian jika lebih parah lagi masuk ke stadium 3, dia menuju ke saluran kemih ke ginjal, dinding panggul. Kemudian kalau sudah masuk ke stadium 4, itu akan masuk ke kandungan kemih seperti itu. Selanjutnya ini bisa dilihat untuk penjelasannya dari stadium 1 sendiri, sel kankernya tuh baru mulai menyerang serviks namun tidak tumbuh di dalam rahim, dia masih tumbuhnya di luar rahim. Kemudian untuk stadium 2 nya sendiri ini sel kankernya itu menyebar keluar serviks dan rahim, belum ke dinding panggul atau masih di bagian bawah vagina, masih di bagian bawah seperti ini yang sudah dilihat di gambar sebelumnya. Untuk stadium 3, selnya itu sudah menyebar ke kandung kemih atau ke rektum juga dan pada bagian tubuh lainnya. Jadi kalau udah stadium 3 itu sel kankernya tuh tidak hanya di bagian rahim saja tapi sudah masuk ke kandung kemih, bisa masuk ke saluran kencing seperti itu. Dan untuk stadium akhir atau stadium 4 nya sendiri, dia sudah benar-benar masuk ke bagian bawah vagina dan sudah masuk ke bagian saluran kencing kandung kemih itu sendiri. Baik, untuk pengobatannya sendiri, kalau Mbak Bila, Mbak Via, dan Bu Lala bertanya-tanya kalau ini gimana kalau misalnya ada seseorang yang sudah terinfeksi, bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama, kalau seseorang itu mengalami stadium pertama, itu ada stadium 1A1. Kita bisa melakukan pengobatan seperti konisasi pisau dingin untuk menjaga kesuburan dan untuk beberapa kanker kecil. Kemudian histerektomi total atau salpingo-oophorectomy bilateral. Histerektomi ini untuk pasien yang kankernya beresiko tinggi untuk kambuh lagi, seperti itu. Kemudian untuk stadium 1A2 itu dilakukan histerektomi juga, namun dimodifikasi dengan pengangkatan kelenjar getah beningnya, seperti itu. Mungkin bahasa dari pengobatan ini terlalu sulit untuk dikenal dan dipahami oleh Mbak dan Ibu ya. Ya mungkin dari sini kita bisa lebih menghimbau Ibu dan Mbak supaya lebih berhati-hati supaya tidak terjadi kanker serviks seperti itu.
karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Kemudian untuk stadium 1B dan 2A ini bisa dilihat di lembar dan penjelasannya bahwa bisa dilakukan terapi radiasi dilakukan bersamaan kemoterapi. Terus kemudian tracheektomi untuk mempertahankan kesuburan dari seseorang itu sendiri, karena mungkin saat sudah terkena kanker di bagian serviks sudah tidak mengalami kesuburan ya, dan juga rentan untuk hamil lagi seperti itu. Untuk selanjutnya stadium 2B, 3B, dan 4A itu penanganannya sama, mirip, yaitu dengan melakukan terapi radiasi yang bersamai dengan kemoterapi. Kemudian apabila si kanker itu sudah menyebar lebih jauh, itu akan dilakukan operasi pengangkatan kelenjar getah bening panggul yang diikuti dengan terapi radiasi maupun tidak dilakukan kemoterapi. Sudah. Kemudian pada kanker pada umumnya seperti yang mungkin belum masuk ke stadium 1 sampai 4 tadi, bisa dilakukan obat imunoterapi pembrolizumab. Itu seperti obat terapi gitu, mungkin sebelum supaya ini lebih kuat dari infeksi virus HPV tadi. Sudah cukup kami menjelaskan, memberikan penyuluhannya. Sampai sini apa bisa dipahami Ibu Lala dan Mbak Via serta Mbak Bila? Baik, setelah dijelaskan dari awal sampai akhir, mungkin Mbak Bila, Mbak Via, dan Ibu Lala ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Saya mau tanya, tadi kan ada cara mengetahui, cara mendeteksi deteksi dini. Itu tuh harus semuanya kah atau bisa salah satu saja yang dilakukan pengecekannya? Baik, sebenarnya untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks itu kan supaya kita itu kayak Mengetahui lebih awal. ya, jadi mungkin yang pertama dari deteksi yang awal dilakukan pap smear misalnya nih, oh aman, berarti belum ada tanda-tanda gejala untuk kanker serviks, berarti udah stop sampai di situ aja. Namun kalau misalnya di pap smear sendiri itu udah diketahui ada tanda-tanda bakal terkena kanker serviks, mungkin akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut ke tahap tes HPV itu, apakah sel kanker yang ditemui waktu pap smear itu mengandung infeksi HPV apa tidak, seperti itu. Jadi mungkin bisa berkelanjutan apabila sudah ditemukan tanda-tanda kanker serviks. Dan juga memang pemeriksaan atau tes deteksi dini itu memang harus dilakukan secara berkala, karena ya tadi misalkan pada saat ini kita cek alhamdulillah tidak ada, tapi mungkin 6 bulan kemudian kita cek ternyata ada tanda-tanda tahap awal gitu. Jadi memang harus secara berkala dilakukan gitu. Dan dari dokter juga akan disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi memang bertahap, tidak semua harus dilakukan gitu. Baik, terima kasih. Oke. Mbak, saya mau tanya, ini kan penyakitnya kan nakutin ya, nyeremin kayak gitu. Nah, buat pengobatannya ini kok langsung kemoterapi, langsung operasi. Kenapa nggak kayak disuruh minum obat atau apa gitu? Kenapa langsung tindakannya tuh langsung operasi, langsung suruh kayak gitu? Oke, jadi memang pada pengobatan kanker serviks sendiri itu umumnya itu memang langsung akan ditindaklanjuti oleh dokter terkait ya kemoterapi, radiasi gitu, mungkin bahkan operasi, dan itu disesuaikan lagi dengan tahap stadium yang dialami pasien tersebut. Karena yaitu akan lebih baik kita tuh melakukan tes pemeriksaan secara dini gitu ya, untuk mencegah penyebaran itu lebih cepat, karena sel kanker sendiri itu kan pertumbuhannya itu memang
tidak terkontrol ya, cepat dan tidak bisa kita lihat secara gamblang gitu ya, selnya ini seberapa banyak, seberapa ini gitu, harus dilakukan laboratorium gitu. Jadi memang saat diketahui memang stadium awal saja itu memang sudah harus dilakukan ini nih kondensasi pisau dingin atau dilakukan pembedahan kecil pada area yang terkena gitu. Dan juga nanti memang jika sudah berkembang gitu ya, berkembang lebih lanjut, itu akan direkomendasikan oleh dokter mungkin kemoterapi ya. Kemoterapi inilah dilakukannya pengobatan secara disuntikan obat melalui pembuluh darah gitu. Jadi memang nyeremin gitu ya Bu ya. Iya. Gitu. Ya itulah pentingnya untuk mendeteksi dini kemudian menjaga diri kita sendiri gitu. Gitu ya Mbak. Oke. Nah, izin bertanya, kalau misalnya kanker serviks itu tuh apakah bisa sembuh? Lalu kalau misal bisa sembuh tuh apakah ada kemungkinan untuk kayak timbul lagi gitu? Oke. Untuk bisa sembuh atau tidaknya sebenarnya jika kita sudah mendeteksi secara dini lebih awal itu bisa dicegah. Tapi kalau memang ternyata saat dicek kemudian sudah Stadium. ya stadiumnya sudah agak menengah gitu ya, itu akan lebih sulit gitu, apalagi pertumbuhannya ini kan sudah tidak terkontrol gitu, jadi akan lebih sulit untuk sembuh gitu. Mungkin kalau masih di tahap stadium awal atau baru banget ini, terus sudah langsung ditindak oleh dokter Ada sampai gejalanya. pengangkatan jaringan sel kanker itu mungkin udah bakal sembuh gitu. Jadi nggak bakal menyebar ke sel-sel lain. Dan itu balik lagi ke diri kita, bagaimana jika misalkan sudah kayaknya ini terindikasi nih gitu kan, Tapi kayak nanti aja ke dokternya, nah itu bikin memperparah. balik lagi ke diri kita gimana cara menjaganya dan berupaya untuk tidak kena gitu lah bahasanya. Gitu. Baik sudah. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Via, Mbak Bila, Ibu Lala sudah bertanya tadi ya terkait apa yang sudah kamu paparkan. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi penilaian kali ini, dari saya Mbak Usnu dan Nahla ingin tahu nih bagaimana pemahaman Mbak Bila, Mbak Via, dan Ibu Lala. Mungkin dari Mbak dan Ibu bisa mengulas balik apa yang telah kami sampaikan tadi. Boleh? Terkait serviks itu sendiri itu apa? Mungkin ada gejalanya. Kanker serviks itu tumbuhnya jaringan yang tidak normal gitu di bagian kanker rahim, di rahim. Oke. Bagus. Kemudian ada yang ingin menambahkan? Terus dapat dicegah dengan apa tadi, pemeriksaan pap smear, terus apa tadi yang asam basa itu apa ya? FIA. Iya. FIA. Iya. IVA. Asam Tes asam. IVA. Iya, IVA. Asam asam. Iya. Jadi kita juga jadi tahu apa aja penyebab dari kanker serviks itu, mulai dari apa tadi merokok, terus hubungan seks bebas, berganti-ganti pasangan, Hidup saya Iya, banget pokoknya. ini Mbak Pia sudah paham banget. Mbak Bila, Ibu Lala. Terima kasih atas feedback yang kalian berikan pada kami ya. Semoga dengan kami berkunjung ke sini diharapkan kita semua sehat dan terhindar dari kanker serviks ini gitu ya. Amin. Kita juga makasih, kita juga jadi tahu Iya. tentang Jadi nambah kanker, ilmu. ya. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Iya. Oke baik, Bu Lala, Mbak Via, dan Mbak Bila, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas waktunya. Ya, atas waktunya juga. Dari kami, saya Mbak Usnu dan Mbak Nahla, mohon maaf apabila dari penyampaian kami ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak.
mungkin setelah ini kami pamit. Terima kasih. Terima kasih Mbak, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih.